Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Nama saya Muhammad Fajar dan teman saya dari kelompok 2 Dandi Nur Syaputra dan Suardiman Matondang. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi kelompok 2. Apa itu ruang lingkup ketenaga kerjaan? Dari pengertian hukum ketenaga kerjaan menurut A.H. Molenar, hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikannya, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan pengusaha. Menurut Mr. M.G. Levenbach, hukum perburuhan sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja di mana pekerja itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Pendapat para sarjana, apa itu hukum ketenaga kerjaan? Menurut Mr. Nevan Esveld, tidak membatasi lapangan hukum perburuhan pada hukum kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan. Hukum perburuhan meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh suatu pekerja yang melakukan atas tanggung jawab dan risiko sendiri. Mr. Esmok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah perintah pimpinan orang lain dan dengan penghidupan yang langsung berkaitan dengan pekerjaan itu. Menurut ILO, labor law includes all the control that regulate, direct, and protect management and labor. Artinya, hukum perburuh itu meliputi semua pengawasan yang mengatur, membina, dan melindungi baik buruh maupun pengusaha. Menurut Profesor Iman Supomo, SH, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seorang bekerja dengan orang lain dengan menerima upah. Peraturan, serangkaian peraturan menurut ruang lingkup pekerjaan. A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh LN Tahun 2000 Nomor 131 TLN Nomor 3889. B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan IN 2003 Nomor 39 TLN Nomor 4279. Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini mencakup ordonasi pengerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar Indonesia. Yang kedua, tanggal 17 Desember tahun 1925 peraturan tentang pembatasan kerja anak dan kerja malam bagian wanita. Yang ketiga, ordonasi tahun 1926 peraturan mengenai kerja anak dan orang muda di atas kapal. Yang keempat, ordonasi tentang mengatur cara mencari calon pekerja. Yang kelima, ordonasi pemulangan buruh yang diterima atau yang dikerahkan dari luar ke Indonesia. Yang terakhir, pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia. Di sini saya akan mengatur segala kejadian apa itu ruang lingkup ketenaga kerjaan. Yang pertama, yang bersangkutan sakit. Yang kedua, hamil atau bersalin. Yang ketiga, kecelakaan. Yang keempat, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, cuti. Yang keenam, diputuskan hubungan kerja dan lain-lain hal yang perlu pengaturannya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Adanya orang yang bekerja pada pihak lain. Satu, maksudnya adalah seorang bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan menguasainya sehingga orang tersebut harus tunduk pada orang lain yang memberikan pekerjaannya tersebut. Hukum perburuhan tidak tercakup. Yang pertama, orang yang bekerja atas risiko sendiri yang membuka praktiknya sendiri. Yang kedua, bekerja orang secara sukarela. Yang ketiga, bekerjanya orang karena melaksanakan suatu sanksi. Yang terakhir, bekerjanya orang untuk melaksanakan kewajiban negara. Upah
Apa itu upah? Unsur terpenting dalam bekerjanya seorang pada orang lain. Hakikat dan sifat hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, melindungi pihak yang lemah. Yang kedua, pekerja buruh dari kekuasaan pihak berusaha bersifat publik dan privat. Sejarah hukum ketenagakerjaan. Perbudakan, hubungan kerja di mana orang yang melakukan pekerjaan atau budak tidak mempunyai hak apapun. Para budak hanya mempunyai kewajiban untuk melakukan segala pekerjaan. Di lain pihak, pengusaha adalah pihak yang berkuasa penuh bukan saja terhadap perekonomian budak tetapi terhadap hidup matinya para budak. Sebab terjadinya perbudakan di Indonesia. Yang pertama, peperangan di zaman kerajaan. Yang kedua, adanya kekuasaan kepala suku dan orang-orang yang dianggap kuat. Yang ketiga, saudara yang menjamin kelangsungan hidup orang yang keadaan ekonominya lemah. Yang terakhir, kemiskinan. Belanda menindaklanjuti dengan mengeluarkan beberapa peraturan sampai akhir tahun 1836 dikeluarkan 1836 dilanjutkan dengan RR 1854 dalam pasal 115 sampai 117 dinyatakan dengan tegas menghendaki agar perbudakan dihapuskan paling lambat tanggal 1 Januari 1860. Kerja rodi. Di ruang lingkup itu ada namanya kerja rodi. Awalnya merupakan kerja gotong royong oleh semua penduduk, kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi kerja paksa. Kerja rodi atau kerja paksa, penguasa untuk mengerahkan sejumlah penduduk mengerjakan suatu pekerjaan sebagai apa yang dikehendakinya tanpa pemberian imbalan upah. Terjadi pada waktu H.W. Dendles 1807-1811 pada masa pemerintah Inggris di bawah T.S. Raffles Rodi tidak boleh dilakukan. Sekian presentasi dari Muhammad Fajar, selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dandi Nur Syaputra dan akan ditutup oleh Suardiman Matondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Nur Syaputra. Saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Fajar. Baik, langsung saja. Melihat dari definisi yang telah diuraikan, menggambarkan pengertian hukum ketenagakerjaan dalam artian sempit, yaitu terbatas pada masa hubungan kerja berlangsung. Sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memberikan secara jelas pengertian hukum ketenagakerjaan. Namun dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pengertian ini menggambarkan secara luas hukum ketenagakerjaan di Indonesia karena mengatur hal-hal sebelum terjadinya hubungan kerja, selama hubungan kerja berlangsung, dan setelah hubungan kerja berakhir. Selain itu, menunjukkan pula peran pemerintah dalam ketenagakerjaan yang bersifat melindungi pekerja yang terkait erat dengan tujuan dan dari pembangunan ketenagakerjaan. Poin pertama, sebelum hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan tenaga kerja. Informasi ketenagakerjaan menjadi hal yang mendasari pembuatan dan penyusunan perencanaan tenaga kerja yang dapat berasal dari semua pihak yang berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan, baik pemerintah atau swasta. Informasi ketenagakerjaan ini dapat ditemui di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota yang diantaranya berisi mengenai informasi lowongan pekerjaan. Pelatihan kerja juga merupakan hal yang diatur dalam undang-undang ini. Tujuan dari pelatihan kerja ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja dari tenaga kerja yang ada. Peningkatan dan pengembangan ini mengikuti perkembangan kebutuhan dunia usaha dan pasar kerja. Bagi tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan kerja akan mendapatkan sertifikat kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi profesi yang dibentuk pemerintah. Pelaksanaan pelatihan kerja ini dapat dilakukan oleh Balai Latihan Kerja yang berada di setiap kabupaten atau kota maupun dengan cara pemagangan di perusahaan. Perlu dipahami, pemagangan ini bukanlah merupakan hubungan kerja, melainkan media peningkatan keterampilan dari
kompetensi kerja bagi tenaga kerja. Selanjutnya perihal penempatan tenaga kerja, di mana setiap tenaga kerja dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama, berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, adil, dan serta setara tanpa diskriminasi. Poin selanjutnya, selama hubungan kerja. Pada tahapan ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur secara spesifik mengenai syarat lahirnya hubungan kerja, perjanjian kerja, hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan hubungan kerja, hak dan kewajiban baik pekerja maupun pengusaha, dan lain sebagainya. Perlu dipahami bahwa aturan ketenagakerjaan selama hubungan kerja berlangsung merupakan pokok atau inti dari hukum ketenagakerjaan yang ada dan berlaku saat ini. Selain daripada itu, diatur pula mengenai lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan hubungan industrial seperti lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya, setelah hubungan kerja. Aturan-aturan mengenai berakhirnya hubungan kerja, kompensasi pengakhiran hubungan kerja, persyaratan pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya merupakan pokok pengaturan ketenagakerjaan setelah hubungan kerja berakhir. Hal ini menunjukkan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah walaupun pemutusan hubungan kerja harus tetap terjadi pada pekerja. Selanjutnya adalah asas-asas hukum ketenagakerjaan. Yang pertama adalah asas kepastian kerja. Asas ini menunjukkan bahwa para pihak yang berkepentingan dalam ketenagakerjaan haruslah dengan segala upaya mewujudkan keberlangsungan kerja bagi pekerja diutamakan. Hal ini terwujud dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berikutnya asas perlindungan pekerja. Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa antara pekerja dengan pengusaha memiliki ketimpangan posisi yang cukup signifikan. Berdasarkan asas ini, menunjukkan bahwa pemerintah dalam membuat aturan di bidang ketenagakerjaan harus mengedepankan perlindungan kerja dalam setiap substansinya. Dalam pelaksanaannya juga, pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengedepankan dan memprioritaskan perlindungan kerja. Berikutnya, asas non-diskriminasi. Asas ini menjamin pelaksanaan ketenagakerjaan tanpa bentuk diskriminasi dalam hal apapun, baik dimulai pada masa sebelum, selama, dan setelah hubungan kerja. Sebagai contoh, dalam pasal 5 dan pasal 6 menjamin baik tenaga kerja untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama maupun pekerja untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwardi Muhammad Tondong dari kelompok 2. Saya akan menyambung terkait materi yang telah teman saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. Terkait dengan asas-asas hukum ketenagakerjaan, yaitu adalah sebagai poin-poin berikut. Yang pertama adalah asas usaha bersama dan kekeluargaan. Yang kedua adalah asas demokrasi. Yang ketiga asas manfaat. Yang keempat asas adil dan merata. Berikutnya adalah asas keterbukaan, asas kemitraan kerja, dan asas keterpaduan. Selanjutnya adalah poin 2, kedudukan hukum ketenagakerjaan. Yang pada intinya adalah hukum ketenagakerjaan merupakan sebagian hukum perdata dan hukum publik dengan adanya campur tangan negara di dalam mengupayakan kesejahteraan pekerja, sehingga saat ini dapat disimpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan merupakan disiplin ilmu tersendiri yang mengandung unsur privat dan hukum publik dalam saat yang bersamaan. Adapun poin A terkait dengan dalam ruang lingkup hukum privat dapat dilihat pada pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berikutnya adalah poin B, hukum ketenagakerjaan dalam ruang lingkup hukum publik dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, para pihak-pihak hukum dalam ketenagakerjaan. Dalam hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa pihak yang berkepentingan. Para pihak-pihak ini diposisikan untuk mencapai tujuan yang sama dalam ketenagakerjaan,
perlunya kerjasama para pihak dalam menghasilkan tujuan hukum ketenagakerjaan sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Masing-masing pihak memiliki karakteristik dan kemampuan dalam mewujudkan tujuan dari hukum ketenagakerjaan berdasarkan kewenangan dan peranannya. Adapun kewenangan dan peranannya memiliki berbagai poin sebagai berikut. Yang pertama adalah A. Pemerintah, B. Tenaga kerja, C. Pekerja atau buruh, D. Serikat pekerja atau serikat buruh yang disingkat SP atau SB. E. Pengusaha. Dalam memahami pengusaha tidaklah dapat diartikan sempit dan terbatas halnya hanya perusahaan atau pabrik besar. Hal ini secara tersirat memberikan batasan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang F. Organisasi pengusaha. Selanjutnya yaitu adalah tujuan hukum ketenagakerjaan. Dalam memahami tujuan hukum dari hukum ketenagakerjaan perlu dipahami secara baik, secara sempit dan secara luas. Secara sempit terdapat dua hal yang menjadi tujuan hukum ketenagakerjaan, yaitu pertama menciptakan keadilan sosial dalam dunia kerja, khususnya ketenagakerjaan bekerja sebagai pekerja dan ketenagakerjaan pengusaha sebagai pengusaha. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada pekerja dan potensi kesewenang-wenangan. Potensi kesewenang-wenangan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengusaha yang memiliki kewenangan dan kuasa besar dalam lingkungan kerja. Yang terakhir adalah poin 5. Lembaga-lembaga dalam hukum ketenagakerjaan yaitu adalah A. Lembaga Kerjasama Bipartit atau LKS Bipartit. Yang B. Lembaga Kerjasama Tripartit atau LKS Tripartit. Yang C. Dewan Pengusaha. Berikutlah hal-hal yang dapat disampaikan terkait dengan ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.